respon yang benar, bagaimana tindakan Allah? Apa dampak dari respon yang benar yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita? Mari saya akan membawa kita untuk melihat ya tindakan Tuhan Allah. Tindakan Tuhan Allah yang Maha Tahu atas respon kita. Ini berbicara tentang dampak dari respon yang benar. Ketika kita merespon dengan benar tentang siapa Allah, kemahatauannya, maka yang akan saya sampaikan ini akan menjadi milik kita. Kita nikmati dalam hidup ini. Mari saya bawa kita kepada ayat 5 dan 6. Saya bacakan kembali. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Perhatikan hal yang pertama. Hal yang pertama, ketika respon kita benar, ya, kagum dan hormat, kemudian kita berserah penuh kepada Allah, bergantung kepadanya, dan akhirnya hidup membangun kejujuran itu, maka Tuhan Allah akan melindungi dan memelihara kita dengan sempurna. Mengurung itu artinya apa? Kita itu ada di dalam pelukan Allah yang orang lain, kekuatan-kekuatan lain tidak bisa masuk menyentuh kita ketika Allah mengurung kita. Artinya apa? Allah melindungi kita, memelihara kita dengan sempurna. Amin. Ketika Ayub sebelum diizinkan Tuhan jatuh di dalam cobaan yang sebenarnya itu ujian Tuhan, di mana iblis memberikan ya sakit dan bahkan harta segala macam, anak-anaknya semuanya mati. Apa yang dikatakan? Iblis sendiri mengakui, ya, Tuhan berkata, apakah kau lihat Ayub? Dia adalah hambaku yang saleh, yang hidup jujur dan menjauhi kejahatan, yang hidup takut akan Allah. Roh masih boleh halangan untuk perlindunganmu dan sempurna, ya, makanya dia begitu. Ya jelaslah, dia diberkati semuanya ada dan ini, ya dia jelaslah akan memuji kau, menyembah kau. Coba kalau tidak ada, diizinkan Tuhan, tapi apa? Kita lihat perjalanan Ayub, walaupun ada liku-liku ya di dalam percakapannya dengan 3 sahabatnya, dan bagaimana akhirnya Tuhan tetap melihat, dia tetap teguh di dalam pendiriannya untuk menyembah Allah yang benar, hidup benar di hadapannya. Artinya mainan apa? Ketika Tuhan mengurung kita, ketika Tuhan memagari kita, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan kita. Tidak ada satu kekuatan apapun, rancangan-rancangan yang serapi apapun yang bisa menjatuhkan, merusak, menghancurkan kita, hidup kita, bisnis kita, pelayanan kita, apa saja yang kita lakukan, kecuali Allah mengizinkan hal itu. Itu sudah beda. Amin. Apapun ya, itu akan kita alami. Saya sampai detik ini mengalami itu di dalam hidup saya. Itu makanya saya semakin bangga memiliki Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha segalanya di dalam hidup saya. Di dalam Tuhan saya aman, sempurna, terpelihara, terlindungi. Kalaupun diizinkan Tuhan, saya tetap taat. Ya, apa yang tidak enak yang Tuhan izinkan, karena itu adalah bagian untuk memurnikan, menyempurnakan kehidupan rohani dan keimanan saya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita ingin terpelihara, terlindungi, kemanapun, dimanapun kita berada, datanglah sujud menyembah kepada Allah, bergantunglah kepadanya. Amin. Ketika kita melakukan merespon dengan benar, maka tindakan Allah akan menjaga, melindungi, memelihara kita dengan sempurna. Yang kedua, Tuhan menumpangkan tangannya tadi, itu artinya petunjuk kalau Tuhan memberkati, menyatakan pertolongan dan berkat-berkatnya kepada kita. Amin. Tuhan itu selalu mengasihi dan mengusahakan hal-hal yang terbaik bagi kita, umatnya. Saya ingin menunjukkan Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ketika tadi kita sujud menyembah, bergantung kepada Allah dan membangun kehidupan yang jujur di hadapan Allah, dengarkan firman ini, dikatakan Ia menyediakan pertolongan
bercela lakunya. Pertolongan Tuhan itu banyak hal di dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Di dalam kuliah, di dalam sekolah, di dalam bisnis, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam hubungan kita dengan orang lain, di dalam kehidupan pelayanan kita. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita apa? Semakin hari semakin meningkat kualitas rohani keimanan kita. Semakin cinta Tuhan, semakin cinta ya hadiratnya, semakin cinta gereja ini. Kenapa sering kita mengeluh? Harapan-harapan, kerinduan kita, apa yang kita rancangkan ternyata gagal. Karena apa? Kita tidak mau campur tangan Allah dalam hidup kita, tapi kita meminta dan menuntut Allah memberkati kita. Nggak bisa, alhamdulillah. Nggak bisa. Ya, kita ingin menuntut anak sekolah, ingin menuntut nilai 9, laki masih aja. Kemudian apa? Bolos sekolah, tapi dia berkata, di sana anakku sama guruku berkuku, ya kan? Karena hubungan marga. Aku dan mami dipanai, dibayar, angkana tipu. Nggak bisa. Kalau kita jujur, kalau kita benar, ya kita harus sadar. Ketika kita tidak maksimal, wajar kita tidak mendapatkan sesuatu yang maksimal. Kalau kita merasa sepertinya gagal, wajar kita gagal karena kita tidak minta pertolongan Tuhan. Amin. Wajar kita tersendat-sendat. Karena apa? Karena kita pun tersendat-sendat datang kepada Tuhan. Senin Kamis, mau ingat baru waktu Tuhan ini, mau ingat atau emang lo malah diisi. Amin. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Moloti mana buron, otit mamang gotil. Amin. Ale mau gurang di tahun, gurang masih gotil. Amin ya. Kita menuntut yang terbaik, tapi yang kita kasih adalah ecek-ecek. Bagaimana Tuhan memberi yang terbaik bagi kita? Kita ingin minta berkat yang besar. Kita ingin mendapatkan nilai prestasi yang baik di sekolah, di kuliah. Kita ingin pekerjaan kita dipromosikan, tapi kita nggak memberi sesuatu kepada Tuhan. Cinta kita pun kepada Tuhan hanya cinta palsu, ya. Cinta kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi ketika Tuhan bertindak, itu haruslah kita sadari, wajar. Amin. Kalau kadang-kadang apa yang kita rancangkan gagal, itu wajar, karena Tuhan tidak mau dibohongi. Amin. Dia akan gagalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan rencananya. Karena apa? Untuk menolong kita, bukan untuk menjatuhkan kita, menolong kita supaya kita kuat dan hidup menyukakan hati Allah. Yang ketiga, Tuhan Allah memberikan penyingkapan atau pencerahan dalam pikiran kita, di dalam hati kita, supaya kita semakin mengenal Tuhan Allah yang Maha Tahu dengan benar, sehingga hidup kita sungguh semakin menyukakan dan memuliakan Allah. Artinya pengenalan kita akan bertambah-tambah. Roh hikmat dan wahyu bekerja, semakin kenallah kita Allah kita. Kalau kita semakin kenal, semakin tenang. Amin. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita tenang dalam hidup ini, percaya kepada Allah, mempercayakan hidup kita, ya kita akan semakin kuat di dalam hidup ini. Kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah diombang-ambingkan perkataan, godaan-godaan, ya, kemudian apa? Tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kita tidak akan jatuh, kita tidak akan mudah tergoda dengan pancingan-pancingan yang membuat kita merasa, ini keuntungan yang besar, aku harus meraupnya, aku harus melakukannya. Sementara itu adalah jebakan si jahat yang tidak kita tahu, yang bisa menjatuhkan, menghancurkan kita. Oleh sebab itu, mari bangun kedekatan dengan Tuhan. Bangunlah hubungan pribadi kita, supaya ketakjuban kita membuat kita makin suka datang kepada Allah, makin suka diam di hadirat-Nya. Amin. Kalau kita semakin kenal Tuhan, kita nggak khawatir lagi dalam hidup ini. Amin. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat di dalam hidup ini. Kita akan berusaha untuk menolong, mempersiapkan, membuat orang lain semakin maju, membuat orang lain, membawa mereka semakin cinta Tuhan. Karena apa? Kita diberkati, mereka yang kita bawa pun akan diberkati oleh Allah dengan berkat-berkat yang melimpah, dengan berkat-berkat yang terbaik.
kita menjadi orang yang semakin menyukakan hati Allah di dalam hidup ini. Kita menjadi hidup benar, hidup sungguh memuliakan Allah dan membawa orang lain untuk menjadi orang-orang yang hidup benar dan diberkati oleh Tuhan.